Perkenalkan, nama saya Al-Fatah Wardani. Saya dari Penyuluhan Politeknik LPP Yogyakarta. Sebelum saya mulai, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tata cara pembuatan pupuk organik dan manfaat pupuk organik. Sebelum saya mulai, adakah yang ingin bertanya tentang pupuk organik atau manfaat pupuk organik? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Pupuk organik adalah bahan organik ataupun bahan yang dapat dikelola menjadi pupuk organik adalah salah satu solusi yang efektif untuk memperbaiki struktur tanah, biologi tanah, dan sifat kimia tanah. Dan juga pupuk organik itu bisa meningkati kesuburan tanah dan juga meningkatkan pertumbuhan tanaman tersebut yang kita tanam dan menjaga kualitas dari hasil tanaman yang kita dapat. Dan juga pupuk organik juga itu bisa kita buat melalui tandan kosong dari tanaman kelapa sawit dan juga dari ampas tebu dari penggilingan pabrik tersebut. Nah, tata cara pembuatan pupuk yang pertama yaitu kita adakan pengumpulan bahan-bahan organik seperti tangkos ataupun ampas tebu. Setelah dikumpulkan, kita cari apakah tangkos tersebut dapat terurai atau tidak, dan juga ampas tebu tersebut. Setelah dapat bahan bakunya, selanjutnya kita diamkan bahan baku tersebut dicara dengan angin-anginkan. Selanjutnya kita campurkan melalui dengan tanah ataupun serasa-serasa. Setelah dicampurkan, kita tambahkan bahan untuk mempercepat menjadi pupuk organik. Yang pertama kita tambahkan yaitu M4 dan bioaktivator untuk meningkatkan atau mempercepat proses pupuk organik. Nah, setelah kita campurkan, selanjutnya kita menunggu pembuatan pupuk organik itu sekitar beberapa minggu agar pupuk organik tersebut dapat diaplikasikan ke tanah. Nah, ciri-ciri pupuk organik yang siap diaplikasikan yaitu pertama, tidak bau, kedua, warnanya gembur, tekstur tanah yang gembur, yang ketiga yaitu warnanya seperti tanah. Nah, setelah itu kita dapat mengaplikasikan pupuk organik tersebut di sekitaran tanaman kita, yaitu di piringan tanaman kita ataupun di daerah penangkaran tersier pada tanaman kita, supaya itu bisa meningkatkan kualitas tanah dan bisa meningkatkan kualitas tanaman yang kita tanam juga. Selanjutnya ada yang cara yang efektif untuk membuat pupuk organik di perusahaan-perusahaan, seperti kita langsung menaruhkan tangkos yaitu tandan kosong kelapa sawit, yaitu di piringan ataupun gawangan mati di perkebunan sawit kita. Nah, tangkos itu kita cara pengaplikasiannya, yang pertama, satu, tidak boleh ditumpuk, yang kedua yaitu dijajarkan. Nah, setelah tidak ditumpuk dan dijajarkan, kita tambahkan juga pengurainya seperti bahan, yaitu bahan alami yaitu bioaktivator, agar cepat pembusukan tangkos tersebut menjadi pupuk organik. Nah, dari pupuk organik tersebut yaitu kita dapat menangani gejala-gejala kayak seperti memperbaiki struktur tanah yang kurang bagus karena terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Dan juga dari pupuk organik tersebut kita bisa meningkatkan biologi di tanah kita tersebut. Dan namun pupuk organik tersebut yaitu dia
slow respon, yaitu lama untuk tanaman. Tapi di pupuk organik tersebut dia itu dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kualitas tanah kita supaya tanaman yang berjangka panjang itu menjadi efektif dan kualitasnya tinggi dan tidak hanya untuk sementara dan itu menjadi berkelanjutan. Nah, baik, penjelasan dari saya. Adakah ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya tentang materi yang saya sampaikan ataupun penyuluhan saya sampaikan? Oke, baik. Demikian tentang mengubah bahan organik menjadi pupuk organik yang telah saya sampaikan. Saya harap materi yang jelas, padat, singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan dapat diterapkan di petani, masyarakat maupun bagi bapak-bapak yang bekerja di perkebunan perusahaan besar tersebut. Jika masih ada pertanyaan atau yang masih belum paham, saya terbuka untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Langsung bisa kontak nomor saya ataupun langsung berdiskusi bersama saya agar kita berbagi ilmu bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penyuluhan tata cara pembuatan pupuk organik dan manfaat pupuk organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.